Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Al-Amin, selamat datang di Ngopini, ngobrolin opini dan isi hati. Podcast paling ikonik seantero Sekolah SMK Islam Al-Amin. Halo, aku Aidina. Halo, aku Naya. Di sini tempat di mana suara jadi cerita, cerita jadi warna, dan pastinya bikin hari kamu makin ceria. Di sini kita nggak cuma ngobrol, tapi juga ngulik seru dan nyalain semangat. Jadi siapin posisi nyaman kalian ya, karena di episode hari ini bakalan seru banget dan kita kedatangan tamu spesial. Kira-kira siapa nih Kanaya tamunya? Aduh, aku nggak tahu, penasaran banget ini. Tuh, yaudah daripada nunggu lama, mending kita panggil aja kakak-kakaknya. Sini kak, masuk. Wih. Nah, di sini kita kedatangan kakak-kakak yang spesial banget nih. Boleh perkenalan dulu nggak kak? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Afifah Nazwa sebagai Wakil Ketua OSIS SMK Islam Al-Amin. Nah, selanjutnya di sini ada kak siapa nih? Aduh, siapa sih nggak kenal saya? Makasih Pak. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Rasya Sidik. Di sini saya sebagai Ketua OSIS dari OSIS SMK Islam Al-Amin. Salam kenal semuanya. Oke, nah adik-adik udah tahu semua kan kakak-kakak ini namanya siapa? Oke, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan yang pertama. Silahkan Kanaya, kasih pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu, Kak, kalau misal OSIS melakukan pelanggaran berat, apakah hukumannya bisa dikeluarkan dari OSIS? Tuh gimana tuh Kak? Yes, of course. Kasih tahu Pipa. Jika OSIS sudah melakukan pelanggaran berat, apalagi sampai mencoreng nama baik OSIS, dia akan dikenakan hukuman yang berat, bisa saja sampai dikeluarkan dari OSIS. Tapi sebelum itu biasanya diberikan peringatan terlebih dahulu nih. Tapi kalau misalnya dia masih belum ada perkembangan atau perubahan ke arah yang lebih baik, dia akan dari OSIS. Wow. Jadi untuk kalian yang kalau udah masuk OSIS harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di OSIS. Betul banget, betul. Oke, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Kak, kalau mau join OSIS, seleksinya susah nggak sih Kak? Biar aku bisa banyak pengalaman dan kegiatan nih Kak. Coba dong kasih jawabannya Kak. Dibilang susah sih enggak, tapi bertahap. Ini buat mastiin bahwa kamu berkomitmen dan bertanggung jawab dan benar-benar pengen masuk OSIS. Betul banget guys, betul. Oke, lanjut aja Nay. Oke, next ke pertanyaan yang ketiga. Cara agar keterima OSIS tuh gimana sih Kak? Coba dong spill caranya. Oke, caranya itu gampang banget. Yang pertama, kalian harus aktif di setiap kegiatan sekolah. Dan yang kedua, kalian harus membangun komunikasi antara siswa, guru, dan sekolah. Dan yang ketiga, kalian harus menunjukkan sikap kepemimpinan kalian di setiap kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan di sekolah. Dan yang pasti, kalian harus menyiapkan visi dan misi terbaik kalian saat nanti diwawancara. Oh, gitu ya Kak caranya. Oke. Berarti lumayan gampang juga sih ya. Yang penting kita niat aja sih sebenarnya. Betul. Oke. Di sini juga ada pertanyaan nih Kak. Kira-kira jadi OSIS tuh capek nggak sih Kak? Tapi sebelum kakak berdua ini jawab, aku pengen nanya ke yang di belakang layar dulu nih. Kira-kira teman-teman ngerasa capek nggak sih jadi OSIS? Capek. Wah, kenceng banget ya bilang capek. Iya Capek ya. nih. Tapi aku pengen tahu deh, kenapa sih OSIS tuh capek tapi masih banyak peminatnya Kak? Coba dikasih penjelasannya. Oke. Kenapa OSIS capek tapi banyak peminatnya? Karena sebenarnya saat kita lagi kerja di OSIS itu, kalau kita melakukan setiap kegiatannya dengan sepenuh hati, dengan enjoy, pasti rasa capek itu akan hilang. Apalagi ke kalian ini bekerja sama teman-teman kalian, dan yang pasti kalau misalkan kalian bekerja sama, justru tuh pekerjaan kalian bakal lebih ringan dan bakal mengurangi capek kalian. Justru juga kalian juga happy kok kalau misalkan kalian bekerja sama teman-teman kalian. Oke, bener Intinya banget. capek tapi seru ya guys. Tuh, seru banget tau guys. Seru banget. Join us. Oke, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaannya yaitu apa yang OSIS lakukan untuk meningkatkan komunikasi antar siswa, guru, dan staf di sekolah?
Biasanya sebelum mengadakan acara itu, OSIS mengadakan ruang diskusi terbuka gitu guys. Jadi biasanya kita tuh bakal ngumpul dulu di lapangan, terus kita bakal diskusi di situ tentang gimana nih jalan enaknya buat ngejalanin kegiatan itu. Terus biasanya kita juga sebelum mulai acara kita bakal nanya-nanya juga ke guru-guru kayak ini gimana ya Bu gitu-gitu. Jadi kita tuh bakal ada yang namanya komunikasi timbal balik secara langsung. Jadi nggak ada yang namanya miskomunikasi di situ. Oke, berarti bisa kebilang komunikasi OSIS, guru sama staf di sekolahan itu komunikasinya lancar ya berarti. Betul. Apalagi yang namanya organisasi, komunikasi itu penting banget. Penting Karena banget. iya kalau nggak ada komunikasi udah pasti itu bakal kacau banget sih. Iya sih, benar banget guys, bisa buyar itu nanti acaranya. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kamu ngerasa haus gak sih? Aduh, haus banget nih. Kita dari tadi udah ngomong banyak. Oke. Yang di belakang di sini. Iya nih, yang di belakang haus gak sih? Ya udah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita minum dulu nih. Yang belakang nggak dapet ini. Yang belakang menyusul ya. Sebelum kita minum, kita ada kayak yel-yel gitu ya ibaratnya. Ayo, kan yang mulai aja. Ya Bun. Oneran. Mukbangen. Air putih. Oke, selamat minum dong kakak. Aduh, rasa banget segernya. Yang di belakang. Iya nih, kasihan banget yang di belakang. Oke, lanjut aja nih Kanaya. Lanjut nih, udah minum, udah segar Iya, lumayan. betul. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih cara ketua OSIS untuk mengevaluasi keberhasilan program OSIS dan membuat perubahan yang diperlukan? Oke, jadi biasanya kami setelah melakukan kegiatan itu pasti kami akan melakukan evaluasi dengan cara bertanya kepada anggota OSIS kami dan juga sekali bertanya dengan siswa lain yang kebetulan berkontribusi atau terlibat dari acara yang diadakan tersebut. Jadi untuk mengambil pendapat dari mereka bagaimana tentang kegiatan hari ini dan juga bisa menjadi bahan evaluasi untuk melakukan kegiatan yang lebih baik ke depannya. Oke, kira-kira kalau evaluasi itu ngebahasnya tentang apa aja sih? Iya tuh Kak, biar adik-adiknya juga pada Iya, tahu. Biasanya kita bakal ngebahas tentang kekurangan apa aja nih yang terjadi di kegiatan ini karena nggak ada yang namanya sempurna ya guys. Pasti ada aja kekurangannya. Nah biasanya kekurangan ini bakal kita bahas di rapat-rapat gitu biar nanti buat kegiatan atau acara kedepannya itu bisa jadi lebih baik lagi walaupun ya pastinya bakal gak akan sesempurna itulah ya karena kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi ya seenggaknya bisa seenggaknya bisa jadi lebih baik aja gitu ke depannya. Oke, betul banget tuh. Ya udah lanjut aja nih Kanaya. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu tujuan atau fungsi OSIS di sekolah itu untuk apa sih Kak? Nah, tuh coba jawab Kak. Tujuan OSIS di sekolah itu sebagai sarana atau wadah dari siswa tersebut untuk menunjukkan sikap kepemimpinannya dan juga untuk sebagai sarana untuk sebagai berorganisasi antara siswa satu dengan siswa lainnya. Oke, mungkin bisa ditambahin apa Pak? Dan biasanya kalian tahu sendiri lah ya OSIS kalau di sekolah itu pasti ngebantu murid-murid buat menyesuaikan diri dalam menaati peraturan. Nah. Jadi secara nggak langsung OSIS itu membantu untuk mengembangkan sekolah biar murid-muridnya itu menjadi lebih baik ke depannya gitu. Oke, kan tadi Kak Apipah bilang nih, kayak OSIS nih membantu siswa buat beradaptasi di sekolahan. Kira-kira Kak Apipah pernah nggak sih ada pengalaman pas lagi ngebantu siswa-siswa buat beradaptasi? Kira-kira ada nggak sih anak murid yang ngeyel gitu buat dikasih taunya? Pastinya ada dong karena kan tiap individu itu memiliki pemikiran yang berbeda ya. Jadi kita nggak bisa dong maksain apa yang kita pikirin buat dipikirin yang sama gitu di pikiran anak itu. Jadi tentang gimana caranya kita biar dia tuh bisa paham dengan bahasa yang lebih bisa dia mengerti gitu. Oke. Iya begitu. Keren banget nih jawabannya, mantep banget. Oke, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Kalau keuntungan ketika masuk OSIS itu apa? Kira-kira yang didapetin nih sama Kak Rasya sama Kak Apipah. Apa sih yang didapat oleh Oke. OSIS? Pastinya banyak Iya, banget banyak dong. banget. Yang pertama, kalian dapat pengalaman. Yang kedua, itu bisa membawa nama baik kalian di depan guru-guru dan siswa lainnya.
Yang ketiga, kalian bisa menjadi lebih terkenal hitungannya dibanding siswa lainnya di sekolah tersebut. Oke. Jadi artis kak ya. Yang pasti, Bisa jadi ya, Bisa jadi ya, bisa jadi artis. ya. yang paling pasti, yang paling penting kalian bakal dapat pengalaman dan kalian tuh bisa mengasah kemampuan kalian. Karena di OSIS ini kita tuh bakal menerima apa saja kemampuan kalian, guys. Gak harus pinter kok. Kayak even kalian bisa masak, itu tuh bakal bisa dikembangkan gitu di OSIS ini. Jadi itu benar-benar bakal membantu kalian di masa depan nanti. Oke, berarti keuntungan di OSIS tuh banyak banget ya yang bisa kita Banyak dapetin banget. buat bekal masa depan kita juga kan ya. Iya, betul. Oke. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Kehidupan di OSIS itu nyaman gak sih Kak? Menurut aku sih nyaman banget, apalagi buat kalian yang suka berorganisasi atau berkomunikasi. Karena di OSIS itu menurut aku, kalian tuh bisa mengasah keterampilan kalian dalam berkomunikasi, kayak berbicara di depan umum, terus kayak berbicara dengan guru-guru. Kalian tuh bakal belajar bahasa-bahasa sopan yang awalnya kalian tuh nggak tahu kalau itu tuh ada gitu. Dan itu tuh merupakan pengalaman yang menurut aku tuh bakal kepake banget sih di masa depan nanti. Berarti di OSIS itu sangat-sangat berkesan banget nih berarti Iya, ya. berkesan banget tuh Oke. pasti. Betul. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya dan menjadi pertanyaan terakhir ya dari adik-adik. Kalau jadi ketua OSIS harus pinter nggak sih Kak? Nah, coba dijawab nih Kak Rasya. Oke. Untuk pintar itu relatif sebenarnya. Yang penting tuh kalian tidak harus berpacu ke akademik. Yang pasti kalian harus ke skill. Ya, kalian harus bertanggung jawab, berkomitmen, dan yang pasti kalian harus memiliki jiwa pemimpin yang tinggi untuk bisa menjadi ketua OSIS. Berarti intinya yang penting itu skill nggak sih Kak? Maksudnya kalau Betul. Iya ya. Yang penting kalian harus punya skill dan komitmen. Betul. Kalau misalnya nih Kak Apipah nih, kira-kira kalau jadi wakil ketua OSIS harus pinter nggak sih Kak? Kalau menurut Kak Apipah gimana? Kalau menurut aku sih semua orang tuh pintar, cuman bidangnya aja kan yang beda-beda. Kayak ada yang pintar di matematika, ada yang pintarnya emang di bidangnya olahraga gitu. Jadi emang menurut aku gak harus pintar sih sebenarnya. Yang penting kita tuh bisa mengayomi anggota-anggota lain. Terus kita tuh harus bertanggung jawab dan punya inisiatif yang tinggi. Dan pasti harus bisa komunikasi. Karena di organisasi itu komunikasi kan penting banget ya. Kalau misalnya komunikasinya aja nggak bisa atau nggak benar, bakal kacau banget nanti organisasinya, bakal miskom gitu. Oke. Lanjut aja nih, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak ya? Ayo dari yang belakang kamera boleh Saya mau nanya nanya. kak, itu di samping kok ada kayak rompi gitu, itu buat apa kak? Oh yang itu, Iya, yang iya. ini. Oh, Oke. iya, iya. Ada Saya ambil boleh mic dikasih, ya. dikasih tahu nggak nih ya? Nah, itu apa kak? Jadi Oh, rompi. ini tuh rompi dari Polisi Siswa SMK Islam Alamin, dan ini tuh dipakai saat OSIS sedang melakukan jaga di musola dan juga di kantin untuk melakukan patroli, untuk menertibkan anak-anak yang saat sedang berwudu, dan juga untuk menertibkan anak-anak saat sudah bel masuk. Jadi kalau misalkan ada anak-anak yang masih jajan saat sudah bel masuk, anak-anak itu akan kami foto dan kami catat namanya untuk diberikan hukuman. Jadi yang pakai siapa kak? OSIS, semua OSIS atau gimana? Oke, yang pakai ini semua OSIS, tetapi pergantian. Jadi kami memiliki jadwal untuk OSIS ini. Oh berarti semua OSIS juga ada kebagian untuk patrolnya ya Kak? Ya, semua OSIS sebagian untuk patroli. Betul. Oke, berarti nih buat adik-adik yang kalau misalnya udah masuk jangan jajan lagi ya, soalnya nanti bakal dipoto nih sama OSIS-OSISnya. Oke, karena ada pertanyaan lagi nggak nih buat kakak-kakaknya sebelum selesai nih? Oh, aku aja deh, aku punya pertanyaan nih. Dari kakak-kakak nih atau nggak dari pengalaman teman-teman kakak-kakak, ada nggak sih yang pengen banget ngerasa keluar dari OSIS karena saking capeknya? Ada nggak? Kak, Kalau kalau kita sih Kalau kita sih nggak ada ya. karena kita enjoy ya mungkin. cuman Tapi kalau misalkan ngerasa
capek itu pasti ada, setiap orang juga pasti memiliki rasa capek saat melakukan kegiatan yang banyak. Tapi kalau untuk rasa ingin pulang sih kita nggak ada dong, karena kita kan emang Berarti sesetia itu ya. Abis intinya Abis. ya. Ya makanya guys, kalian kalau mau masuk OSIS harus dari diri kalian sendiri ya. Nggak boleh kalian ikut-ikut orang lain, apalagi kalau misalnya kalian kayak disuruh udah ikut aja gitu, kayak jangan mau guys, karena yang kayak ngerasain senang atau capeknya itu bakal kalian sendiri. Kalau emang kalian mau, kalian tuh bakal ngerasa kayak ini kan mau keluar juga, kayak ini apa yang aku mau gitu. Jadi kayak kalian tuh bakal ngejalanin itu semua dengan ikhlas. Jadi no FOMO, no. Iya, no FOMO. Tuh, Stay no to FOMO. Harus dari hati ya buat join OSIS ini. Betul. Nah, selanjutnya itu pernah nggak sih ada salah satu anak OSIS nih yang pernah melanggar peraturan di OSIS dan sampai bisa dikeluarin dari OSIS? Ada dong yang kayak gitu, karena ya yang namanya OSIS harus jadi contoh yang baik buat anak-anak yang lain kan. Jadi kalau misalnya dia aja nggak bisa mencontohkan yang baik, gimana dia bisa menertibkan anak-anak yang lain gitu. Jadi dengan berat hati kita awalnya udah kasih tahu gitu, tapi dianya juga nggak ada perkembangan ke arah yang lebih baik gitu. Jadi mau nggak mau kita Oke. Oke, Kak, kira-kira OSIS sudah open recruitment belum nih, Kak? udah dong. OSIS udah open recruitment dari kemarin. Buat kalian semua yang mau daftar OSIS, ada di link di bawah ini ya. Cepet-cepet ya guys, soalnya terakhir pendaftaran ada di akhir September. Join OSIS. Ayo guys, kalian harus join OSIS biar kalian keren kayak kita. Dan di OSIS juga pastinya seru banget, kalian bisa dapet temen sebanyak-banyaknya. Betul. Terus kalian juga bakal dapet pengalaman yang intinya nggak bakal kalian pernah lupakan. Betul banget. Kayaknya cukup sampai sini aja ya, Kak, podcastnya. Betul banget. Karena obrolan kita udah banyak juga kan ya. Panjang, udah ada tenggorokannya juga udah capek. Iya, udah bener-bener capek banget. Udah capek kalau juga beberapa. Iya, dan kita juga udah tahu banyak nih ya tentang OSIS, mulai dari peraturan-peraturannya juga, terus cara mengevaluasi di OSIS juga kayak gimana, dan kehidupan di OSIS itu bagaimana. Ya udah, terima kasih yang sudah mendengarkan Ngopini. Semoga hari kalian penuh makna dan senyuman. Salam hangat dari kami untuk kalian yang selalu berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.